Di tengah gempuran tren mobil listrik atau EV yang makin masif menjamur di jalanan, banyak dari kita yang mungkin mulai berpikir, apakah ini akhir dari era mesin bensin yang bersuara gahar? Ternyata jawabannya belum tentu. Buat kamu para petrolhead alias pecinta mesin bakar konvensional, ada kabar sangat menggembirakan dari negeri Sakura. ENEOS, raksasa energi asal Jepang, baru saja mencetak sejarah baru yang siap bikin geger dunia otomotif. Mereka sukses memproduksi bahan bakar sintetis atau biasa disebut e-fuel secara total berstatus karbon netral. Inovasi keren ini seolah menjadi angin segar di tengah tekanan global untuk segera beralih ke energi hijau demi menekan dampak perubahan iklim. Kalau selama ini solusinya selalu berpusat pada baterai dan motor listrik sunyi, ENEOS datang membawa pendekatan yang sama sekali berbeda. Menyelamatkan kelestarian mesin bakar konvensional dari ancaman kepunahan dengan memberinya makanan yang super ramah lingkungan. Mari kita bedah lebih dalam kenapa temuan canggih ini bisa jadi game changer di industri energi dan otomotif dunia. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa sih bedanya BBM sintetis racikan ENEOS ini dengan bensin di SPBU langgananmu? Kalau bensin biasa dipompa dari kedalaman perut bumi dalam wujud minyak mentah hasil pelapukan fosil jutaan tahun lalu, BBM sintetis ini justru diracik secara teliti di laboratorium dan kilang berteknologi tinggi. Bahan utamanya dijamin bakal bikin kamu sedikit terkejut, karbon dioksida atau CO2 dan hidrogen atau H2. Ya, kamu nggak salah dengar. Gas CO2 yang selama ini selalu dituding sebagai biang kerok utama pemanasan global, justru ditangkap dari udara bebas atau limbah pabrik dan dimanfaatkan kembali. CO2 ini kemudian direaksikan dengan gas hidrogen melalui serangkaian proses kimia yang rumit untuk menciptakan cairan hidrokarbon yang sifat fisik dan kimianya sangat mirip dengan bensin konvensional. Lalu kenapa disebut sebagai karbon netral? Logikanya begini, saat e-fuel ini dibakar di ruang mesin dan menyemburkan gas buang CO2 dari knalpot, jumlah emisi yang keluar itu sama persis dengan jumlah CO2 yang sebelumnya diserap dari udara saat proses pembuatannya. Jadi hitung-hitungannya impas alias netral. Siklus karbonnya tertutup rapat dan tidak menambahkan beban polusi baru ke atmosfer bumi. Ini dia bagian yang paling bakal bikin senyum lebar para pemilik kendaraan. Salah satu kendala terbesar dan paling mahal dari transisi massal menuju mobil listrik adalah keharusan konsumen untuk merogoh kocek dalam-dalam demi membeli mobil baru, lalu perlahan membuang mobil bensin lama mereka. Nah, dengan terobosan e-fuel dari ENEOS ini, kamu bisa melempar kekhawatiran itu jauh-jauh ke tempat sampah. Bahan bakar sintesis ini dirancang sedemikian rupa agar punya karakteristik molekul yang drop-in alias bisa langsung masuk tanpa permisi. Artinya, BBM masa depan ini bisa langsung dituang ke dalam tangki mobil kesayanganmu tanpa kamu perlu repot-repot memodifikasi komponen mesin, mengganti injektor, atau mengutak-atik sistem saluran pembakaran sama sekali. Mulai dari motor matic harian untuk ke pasar, mobil LCGC andalan keluarga, hingga supercar langka koleksi garasi, semuanya bisa langsung menenggak e-fuel ini dan berfungsi normal layaknya biasa. Inovasi ini jelas bisa mencegah jutaan kendaraan bermotor berujung menjadi tumpukan besi tua yang tidak berguna. Tentu saja inovasi kelas Wahid ini tidak akan langsung tersaji di pom bensin terdekat besok pagi. Saat ini ENEOS masih berada dalam tahap pengembangan lanjutan dan produksi skala uji coba laboratorium. Namun bukan berarti mereka main-main. Raksasa energi ini sudah mematok target yang sangat berani. Mereka berambisi memproduksi bahan bakar ramah lingkungan ini hingga 10.000 barel per hari pada tahun 2040 mendatang. Skala produksi sebesar ini diharapkan mampu menyuplai kebutuhan krusial
tidak hanya untuk kendaraan darat tetapi juga armada penerbangan komersial dan kapal laut raksasa yang lebih sulit dipaksa pakai baterai. Meski begitu, kita harus tetap berpijak pada realitas. Masih ada satu batu sandungan raksasa yang harus dipecahkan oleh ENEOS. Biaya produksi yang kelewat mahal. Untuk saat ini, ongkos meracik seliter e-fuel masih sangat pedas di kantong, bahkan berkali-kali lipat lebih mahal dari 1 liter pertama. Tingginya biaya ini diakibatkan oleh mahalnya teknologi penangkapan karbon dan proses pembuatan hidrogen hijau yang memakan listrik luar biasa besar. Tapi santai saja, ENEOS sangat optimis bahwa seiring berjalannya waktu, teknologi akan semakin murah, efisien, dan harga e-fuel dijamin akan merosot tajam agar bisa diadu head-to-head dengan bensin fosil konvensional. Nilai tambah dari penemuan ini bukan cuma sebatas urusan menyelamatkan lingkungan hidup, tetapi juga menyangkut nyawa sebuah negara, yaitu ketahanan energi. Selama bertahun-tahun, negara yang tidak punya sumur minyak harus rela menggantungkan nasibnya pada impor dari negara lain. Kondisi ini membuat mereka rentan terseret masalah jika harga minyak dunia meroket atau terjadi konflik geopolitik. Nah, dengan adanya teknologi e-fuel, negara manapun bisa berpotensi memproduksi bensinnya sendiri, asalkan mereka punya akses ke teknologi, air, listrik terbarukan, dan CO2. Ini adalah tiket emas menuju kemandirian energi. Untuk membuktikan pada dunia bahwa proyek ini bukan cuma isapan jempol, ENEOS merancang aksi besar. Mereka resmi menggandeng sejumlah pabrikan otomotif raksasa asal Jepang untuk melakukan demonstrasi besar-besaran. Panggung utamanya tidak main-main, ajang pameran teknologi termegah World Expo 2025 yang digelar di Osaka. Di acara tersebut, kolaborasi epik ini memamerkan performa kendaraan mesin bakar yang melaju mulus dengan menenggak e-fuel buatan ENEOS di hadapan mata jutaan penonton. Langkah ENEOS dalam menciptakan bahan bakar sintetis netral karbon adalah secerca harapan yang masuk akal di tengah isu pemanasan global. Ini adalah solusi jalan tengah yang elegan, memungkinkan umat manusia transisi ke energi hijau tanpa harus mengubur hidup-hidup miliaran mesin pembakaran dalam yang sudah ada di muka bumi. Meski perjuangan menekan harga produksi masih panjang, gebrakan ENEOS ini meyakinkan kita akan satu hal. Masa depan tidak selalu harus sepi tanpa suara knalpot. Mesin bensin konvensional jelas masih punya napas yang sangat panjang.